いつだって何千何万何億回でも間違えて Di video sebelumnya yang kubuat sekitar 7 bulan lalu, kita udah bahas True Magic dan sedikit menyinggung tentang time travel. Tapi kalau time travel itu ada dan bisa dilakukan, sampai mana batasnya? Apakah bisa mengubah sejarah yang sudah ada? Mari kita bahas sebisa mungkin. Kita kumpulkan dulu contohnya. Sihir kedua, sihir kelima, Reisif, Ars Alma del Solomonis, sampai Mistikos seperti Kalung Rin, dan jam pasir yang disentuh Kanata. Itu membuktikan bahwa sihir pengendali waktu itu ada, time travel itu ada, dan mungkin. Tapi proses untuk mencapainya bisa berbeda-beda. Kita ambil contoh Reisif. Cara kerjanya mirip seperti efek Schrödinger. Masukkan orang ke dalam sebuah peti, dan tutup petinya. Roh dari orang itu akan terpisah dari tubuhnya, dan dikirim ke tempat dan zaman tertentu. Fujimaru tidak benar-benar melakukan time travel, tapi selama peti itu belum dibuka, maka Fujimaru bisa ada di mana saja. Dan ketika kalian menunjukkan statistik bahwa Fujimaru ada di masa depan atau masa lalu, maka dunia akan percaya. Sementara Fujimaru bisa kembali ke dunia asalnya, karena tubuh aslinya ada di sana. Anggap saja seperti sedang bermimpi. Jadi bisa dibilang ini cara curang untuk menipu sistem. Tapi agar bisa Reisif, seseorang harus punya bakat. Yang paling mendekati time travel asli adalah ketika Kanata Akagita sengaja menyentuh Mistikor berbentuk jam pasir peninggalan neneknya, yang mengirimnya ke masa lalu ketika neneknya mengikuti HGW. Tapi cara kerja jam pasir ini masih belum diketahui. Bisa jadi dia Reisif secara tak sengaja, atau dia berhasil melakukan time travel, tapi tidak akan merubah masa depan. Karena seperti itulah yang seharusnya terjadi. Semuanya masih dalam batas wajar, dan Counterforce tak perlu ikut campur. Tapi bagaimana jika ada orang dari masa depan atau masa lalu yang mencoba mengubah sejarah? Apakah sejarah bisa berubah? Jawabannya bisa, tapi tidak akan semudah itu. Karena ada sebuah sistem yang secara otomatis mengoreksi sejarah yang menyimpang terlalu jauh. Nama sistem itu adalah Quantum Time Lock, yang terjadi 100 tahun sekali. Jadi setiap 100 tahun, sistem ini akan menentukan apakah suatu dunia paralel akan dipertahankan atau dipotong. Dunia di mana manusia punah, atau peradabannya tidak berkembang, maka akan dihapus. Sementara jalur utama atau yang mendekatinya akan dipertahankan. Bagaimanapun alam semesta tidak punya cukup ruang dan energi untuk menampung dunia paralel yang terus bertambah. Jika tidak ada yang dipotong, maka tata surya akan runtuh dalam 100 tahun. Jadi awalnya sistem ini menentukan dunia mana yang terbaik dan menjadikannya sebagai pusat. Kemudian memilih sejarah mana yang akan jadi kunci waktu. Sejarah yang jadi kunci akan sulit untuk diubah, bahkan oleh penjelajah waktu. Kalaupun ada yang bisa diubah, itu adalah peristiwa setelah time lock, sampai time lock berikutnya. Kalau di FGO, Gothia melawan sistem ini dengan menyebarkan cawan suci ke tempat yang seharusnya tidak ada cawan suci. Menghancurkan 7 quantum time lock yang paling signifikan, dan salah satunya Camelot. Bedivere menolak mengembalikan Excalibur. Arturia berubah menjadi Lion King, dan dunia asalnya dihapus oleh quantum time lock. Lion King berpindah dari satu dunia ke dunia lain, dan Bedivere mengejarnya, sampai mereka bertemu di Yerusalem Singularity. Di sini kita bisa melihat benang merahnya, kelicikan Alaya. Jika Arthur berhasil mendapat cawan suci, dan kembali ke zamannya, ada dua kemungkinan. Pertama, raja baru dipilih, pemerintahan dipenuhi wajah-wajah baru, dan Britania makmur, kalau gak korupsi. Tapi di akhir tetap runtuh. Kedua, Arthur kembali jadi raja dengan ingatan yang utuh. Pemberontakan berhasil dicegah. Britania makmur. Misteri masih kuat. Zaman para pari berlangsung lebih lama, dan menghambat lahirnya zaman modern. Karena itu dunia tidak akan tinggal diam. Bagaimanapun caranya, Britania kuno harus runtuh. Excalibur harus dikembalikan, dan Arthur harus mati. Pengorbanan itu diperlukan, agar dunia berjalan sebagaimana mestinya. Tapi jika bisa dicegah dari awal, kenapa tidak? Jadi, maaf rajaku, sepertinya kamu dicurangi. Kamu mungkin punya kesempatan,
Tapi kamu tidak boleh mendapatkan cawan suci. Bahkan untuk sekelas cawan suci korup pun kamu tidak boleh dapat. Sejak awal, ketika kamu bikin kontrak dengan Alaya, kamu sudah kalah. Kamu boleh menangis, kamu boleh kesal, kamu boleh marah. Tapi setidaknya, sekarang kamu punya alasan untuk mengutuk dunia. Para Avenger menunggumu untuk bergabung ke sisi mereka. Atau kamu mau jadi waifuku? Jadi meskipun ada orang yang pergi ke masa depan atau masa lalu, kemudian berusaha mengubah sejarah, maka akan ada cabang realitas baru. Dan jika melenceng terlalu jauh, maka berpotensi untuk dipotong, atau disamakan lagi dengan alur utama. Sementara time travel yang asli harus bisa mengubah sejarah tanpa menciptakan realitas baru. Dan itu sangat sulit, karena harus melawan sistem yang sangat kuat. Dan sepertinya Aoko berhasil melakukannya. Kemudian cermin air milik Morgan, yang mengirim masuk ke masa lalu, sepertinya berhasil juga. Passion Leaf mengirim Maltrilus ke masa lalu, untuk mencegah kematian Fujimaru di tangan Kiara. Di Moon Cell, time travel lebih mudah, asal dilakukan setelah time lock. Aswatthama menggunakan Mahakala Sakti, untuk mengirim Laksmi Bai dan Ganesha ke masa lalu, jauh sebelum Arjuna memerintah Lost Belt. Kemampuan untuk berpindah antar dunia, seperti milik Lion King, Musashi, dan Amakusa Avenger, itu bukan time travel, tapi berpindah antar dimensi dan antar alam semesta. Dan sepertinya Chandra Putra dan Abigail juga punya kemampuan serupa. BTW dunia Musashi juga hancur, mungkin karena Quantum Time Lock. Dan kita sudahi saja sampai sini. Kalau ada yang mau nambahin silahkan ketik di komentar. Kalau mau request lewat Saweria juga boleh. Dan tolong berikan hype pada video ini jika kalian suka.